Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk belajar bersama tentang matematika. Kali ini kita akan membahas pada bagian program linier ya dari matematika. Kemarin yang lalu kita sudah belajar untuk menyelesaikan suatu program linier dengan menggunakan metode grafik dan garis lidik ya. Kemudian kita juga sudah memodelkan suatu permasalahan program linier. Nah, sekarang kita akan belajar tentang metode lain untuk menyelesaikan suatu program linier. Nah, program linier yang sudah kita belajar yang kemarin-kemarin itu dengan fungsi tujuan memaksimumkan ataupun meminimumkan, kita lihat variabelnya hanya 2, ya kan? Karena grafik itu hanya ada X dan Y. Mau ditulis X1, X2 juga tidak apa-apa, tapi pada poinnya adalah dia berada di ruang dimensi 2. Ya. Ketika variabelnya lebih dari 2, maka metode grafik atau garis lidik tidak bisa kita gunakan lagi. Nah, lalu bagaimana ketika kita punya 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel, dan seterusnya, maka kita punya satu metode yang dikatakan dengan metode simplex. Ya, metode simplex. Dari kata-katanya belum pernah kalian kenal ya. Nah, sekarang kita perkenalan. Jadi metode simplex ini digunakan untuk menyelesaikan suatu program linier dengan ya seharusnya 3 variabel, 3 persamaan atau lebih gitu ya. 4, 5, 6 seperti itu. Nah, sekarang algoritmanya seperti apa untuk menyelesaikan suatu program linier dengan menggunakan metode simplex. Algoritma itu caranya ya atau langkahnya seperti apa. Di sini yang perlu kalian punyai, kemampuan yang perlu kalian punyai adalah ketelitian ya, enggak gerusah-gerusuh, ya, enggak tergesa-gesa dalam berpikir karena kita mau mengulang kembali materi aljabar matrik, yaitu operasi baris elementer. Di mana ketika kita melakukan operasi baris elementer, satu-satunya yang kita punya adalah, saya yakin kalian bisa tambah-tambahan jumlahan perkalian ya, tetapi mungkin ketelitian pelan-pelan gitu, hatinya tenang gitu ya, orang gerusah-gerusuh jawabannya ya. Nah, ini yang perlu kalian punyai ketika kalian belajar metode simplex, yaitu operasi baris elementer. Nah, nanti di recall kembali ya ingatannya tentang operasi baris elementer. Nah, yang pertama kali kita lakukan untuk menggunakan metode simplex adalah kita punya suatu program linier di sini. Kemudian kita ubah bentuk programnya tadi ke dalam bentuk kanonik istilahnya. Bentuk kanonik seperti apa nanti kita akan belajar juga. Kemudian setelah kita mengubah bentuk program linier menjadi kanonik, kita akan menyusun tabel awal. Istilahnya tabel simplexnya. Tabel simplex ya. Tabel simplex. Nah, kemudian setelah itu kita akan cek optimalitas. Optimalitasnya. Cek optimalitas ini bisa maksimum, bisa minimum ya. Jadi yang optimal kalau ke bawah minimum, di bawah sendiri paling minimum, kalau yang di atas berarti dia paling maksimum atau maksimal optimalitasnya. Kemudian kita cek, kemudian jika belum optimal, jika tabelnya belum optimal, kita akan menentukan yang namanya variabel basis. Dia variabel ya basis yang masuk menggantikan variabel dan yang keluar. Variabel yang keluar. Nanti kalian akan paham yang masuk, yang keluar maksudnya apa ya. Non basis. Variabel basis yang masuk dan variabel non basis yang keluar gitu maksudnya. Untuk mendapatkan tabel yang baru. Tabel yang baru. Nah, kemudian susun lagi. Nah, disinilah ketika kita step 4 ke 5 ini ada suatu operasi dengan operasi OBE, susun tabel baru. Baru kemudian setelah itu ke bawah cek optimalitas, kembali ke langkah 3. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita belajar
Untuk kita, batasi dulu untuk program linear yang fungsi tujuannya memaksimumkan dengan kendalanya semua sama. Kadang-kadang ada kendala yang lebih dari, kurang dari, begitu kan ya. Nah, ini kita akan batasi dulu untuk video ini adalah untuk yang ke kurang dari. Semuanya kurang dari, kendalanya. Dan fungsi tujuannya adalah memaksimumkan. Nanti next video kita akan belajar tentang memaksimumkan, tetapi kendalanya ini notasi pertidaksamaannya berbeda-beda, tidak sama ya. Nah, ini kita akan belajar dulu yang fungsi tujuannya memaksimumkan, kemudian kendalanya hanya satu notasi pertidaksamaan ya. Aduh. Contohnya memaksimumkan fungsi Z. Nah, ini sudah langsung 3 ya. 3 variabel. 8x1, biasanya kita menggunakan x1, x2, x3 karena indeksnya kalau pakai x, y, z itu biasanya terbatas ya. Biasanya kalau pakai x1, x2, x3 itu kan indeks 1, 2, 3 bilangan itu kan unlimited ya. Batasnya banyak banget, nggak ada batasnya. Nah, seperti ini. Nah, kendalanya adalah x1 plus x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 2, kemudian 2x1 plus 3x2 plus 4x3 kurang dari 3, kemudian 7x1 plus 6x2 plus 2x3 kurang dari 8, x1, x2, x3-nya lebih dari 0. Nah, ini. Nah, kalian lihat ya, karena di sini memaksimumkan Z dengan 3 variabel 8x1, 9x2 plus 4x3, kendalanya 3 variabel. Kalian perhatikan ini nih. Ya, Nah, itu notasi pertidaksamaannya semua sama, kurang dari sama dengan ya. Nanti untuk yang lebih dari, sama dengan, dan sama dengan nanti kita bahas di video selanjutnya. Video ini hanya untuk membahas satu saja dulu. Ya, nah seperti ini. Kita akan merubah kendala ini dan juga fungsi tujuannya ke bentuk kanonik. Karena dari bentuk kanonik ini nantinya kita akan masukkan bentuk kanonik itu ke dalam tabel simplex-nya. Tabel simplex ya. Nah, di sini saya punya apa itu bentuk kanonik dari suatu program linier, yaitu merubah notasi yang pertidaksamaan ini ya menjadi sama dengan. Oke. Ini saya tulis kembali. Ini bentuk kanoniknya ya, daripada ke sana ini saya tulis di bawahnya. Kendalanya X1 ditambah X2 ditambah 2X3. Tanda kurang dari sama dengan itu saya rubah menjadi sama dengan 2. Nah, kalau ini jadi sama dengan, ini kan posisi notasi, kalimat persamaan ini, kepertidaksamaan ini adalah mengatakan sebelah kiri kurang dari sebelah kanan. Ketika saya rubah menjadi tanda kurang dari ini menjadi sama dengan, maka perlu saya tambahkan sesuatu sedemikian sehingga dia menjadi sama. Nah, makanya ini akan ditambahkan dengan istilahnya adalah variabel slack atau variabel tambahan. Variabel slack. Ya, atau dalam bahasa Indonesia variabel tambahan. Tapi biasanya kalau di program linear ini kita nulisnya memang tetap slack-nya ini ya, tulisan slack ini tetap tertulis. Jadi untuk yang pertama kita tambahkan S1. Jadi hanya variabel tambahan. Nah, kemudian ketika di kendala dia ditambahkan, otomatis di fungsi tujuan dia juga ditambahkan. Karena dia posisinya hanya sebagai variabel tambahan, itu maka koefisien dari variabel slack ini adalah 0. Ya. Nah, sama halnya dengan persamaan yang pertidaksamaan yang kedua, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ya. Sama, tanda kurang dari sama dengannya kita ubah menjadi sama dengan. Nah, karena sesuai dengan definisinya di sini kurang dari, maka supaya berubah jadi sama dengan kita tambahkan di sini. Tetapi variabel slack pada pertidaksamaan yang kedua berbeda dengan yang pertama, maka ini kita tambahkan dengan S2. Nah, ini sini juga ditambah fungsi tujuannya S2.
ya, tetapi koefisiennya 0. Terakhir, 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3. Ya. Sama, karena notasinya semua sama, besok kita akan belajar yang berbeda. Ini sama dengan berapa tuh? 8 ya. 8. Aduh, ini tambah 0x3 ya. Nah, kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, dari dari bentuk kanonik ini x1, x2, x3 semua lebih dari 0 ya. X1, X2, X3, S1, S2, S3 dia lebih dari sama dengan 0 ya. Karena kita bicara program linier, otomatis dia semua harus positif. Apalagi tadi lupa saya. Ini dari bentuk kanonik kita masuk atau kita kita substitusikan ke tabel simplex. Seperti apa tabel simplex itu? Nah, ini saya mau buat tabelnya. Ya, tabelnya. Baik, ini tabelnya ya. Banyak sekali tiba-tiba muncul. Tadi saya buat, tidak saya rekod ya. Ini tabelnya. Ya, tabel simplex awal. Iterasi pertama. Iterasi yang pertama namanya tabel simplex ya. Tabel simplex ya. Di sini ada XJ, di sini ada CJ. CJ adalah koefisien ke C, XJ adalah ya X, variabel ke X ya. Ini X1, X2, X3, S1, S2, S3. Semua yang tadi ada di fungsi tujuan masuk semua ke sini ya. Kemudian ini BI itu adalah ya konstanta ruas kanan ya. Konstanta ruas kanannya dari kendala. Nah, di sini E1 kita tulis di atasnya ini, kolom yang atasnya ini adalah koefisien dari fungsi tujuannya. Tadi X1 8, X2 9, X3 4, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0. Nah, untuk mengisi variabel yang di sebelah sini, ini tadi saya ngisi dulu yang sini ya. Ini dari X1 ini yang tadi saya beri koefisiennya ini ke bawah ini adalah isinya adalah kotak-kotak variabel kanoniknya. Kok variabel kanoniknya. Bentuk kanoniknya untuk persamaan yang pertama. Ya, tadi koefisiennya 1, 1, 2, S1-nya 1, S2-nya 0, B-nya 2. Kemudian yang di sini 2, 3, 4, di sini 0, S2-nya 1, S3-nya 0, BI-nya 3. Kemudian terakhir 7, 6, 2, 0, 0, 1, 8. Oke? Nah, S1, S2, S3 ini kan kalau kalian perhatikan bentuknya ini adalah suatu matriks identitas. Ya enggak? Nah, ini matriks identitas inilah variabel yang di sini yang akan kita masukkan sebagai variabel non basisnya. Variabel non basisnya ya, yang membentuk suatu matriks identitas. Yang nanti dipahami. Jadi nanti kalau di minimum atau ketika ketidaksamaannya tidak kurang dari sama dengan nanti ada yang berbeda. Nah, menentukan yang ada di sini, variabel yang ada di sini adalah variabel yang membentuk matriks identitas. 1, 1, 0. Ini 3 kali 3 ya, persamaannya 3 berarti matriks 3 kali 3 di mana kalau identitasnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Maka di sini saya tulis S1, S2, S3. Ya. Nah, ini yang sebelah kiri dari tabel S1 ini ya koefisien dari S1, S2, S3. Nah, kemudian kita kerjakan tabel simplex yang pertama ini adalah ZC. Apa ZC? ZC adalah 0 dikali 1. Jadi, koefisien dari variabel non basisnya dikalikan kolom yang sini. Kolom X1-nya ini. Ya, ini dikali semua, hasilnya 0. Kemudian yang ini kolom X2 juga hasilnya 0, ini juga kali 0, ini juga 0 ya nih, masih 0 semua. Masih 0 semua, masih 0 semua. Nah, kemudian yang di bawah sendiri adalah CC dikurangi ZC. Nah, CC apa nih atas sendiri CC nih? 8 dikurangi ZC-nya. 0, 8. 9 dikurangi 0, 9. 4 dikurangi 0, 4. 0, 0, 0, 0. Ya. Nah, kemudian
apa yang kita lakukan? Kita mencari, kolom yang mau kita pilih, istilahnya kayak mau mencari elemen pivotnya. Kalau elemen di sini otomatis kan dia kolom dan baris ya, baris dan kolom toh. Kalau misalnya saya pilih yang sebelah sini, berarti dia adalah baris ketiga kolom kedua, ya kan? Nantinya sebagai kita pilih sebagai elemen kunci atau elemen pivotnya. Nah, cara memilihnya bagaimana kolomnya? Dari CC min CC kalian mencari yang paling positif, ya. CC min CC-nya dicari yang paling positif, yang paling positif, yang paling besar positifnya. 894 paling besar adalah 9. Ya, maka kita beri tanda di sini. Nah, 9 gini. Set. Oke. Nah, sudah ketemu kolomnya. Nah, kemudian kita akan mencari rasionya. Kita kembali ke kanan dari tabelnya, rasionya. Cara menghitung rasio adalah konstanta yang sebelah kanan dari kendala, ini dari BI ini 238 dibagi dengan tadi kolom yang sudah kita temukan. Ini yang saya keluar ini. Ya, keluar ini ya. Berarti 2 dibagi 1, ketemunya 2. 2 dibagi 1, ketemunya 2. 3 dibagi 3, ketemunya 1. 8 dibagi 6, ketemunya berapa? 8 bagi 6. Bagi 2, 4. 4 per 3 atau 1 sepertiga. Ya. Kenapa kok digenahke seperti ini, 1 sepertiga? Kenapa kok nggak 8 per 6 saja? Karena nanti dari rasio ini kita akan mencari baris yang paling kecil. Jadi ketemu nanti baris dan kolom ya. Entry-nya mana yang dia sebagai elemen pivot. Ya. Nah, dari 1 sepertiga, 1 dan 2 kita mencari positif terkecil. Diingat ya, positif terkecil. Oke, positif terkecilnya. Positif terkecilnya dari 1 sepertiga, 1 dan 2 adalah 1. Nah, ini makanya kita keluar di sini. Kita nah, berarti ketemu baris dan kolom di sini 3. Nah, 3 inilah yang dikatakan sebagai elemen pivot atau elemen kunci. Apa resikonya atau apa akibatnya ketika dia menjadi suatu elemen kunci? Ketika dia menjadi elemen kunci, otomatis 3 ini harus berubah jadi 1. Ya, kalau sudah mulai menggunakan operasi OBE ini. Kalau ini supaya jadi 1, otomatis dalam satu baris ini semua saya kali dengan 1/3. Ya enggak? Satu baris ini saya kali dengan 1/3. Jadi saya punya, ini saya tulis di bawah ya. Saya punya baris keduanya itu saya kali semuanya dengan 1/3. Sini ting 1/3. Ya, berarti dia menjadi 2/3, 1, 4/3, 0, 1/3, 0, 1. Ya. Ini gandokannya ini 3 di sini 1, 4/3, 0, 1/3, 0, 1. Oke. Yang di atasnya tetap itu 2, 1, 0, 0, 2, kemudian di sini 7, 6, 2, 0, 0, 1, 8. Nah, ya kan? Nah, seperti ini akan terlihat. Nah, dari sini karena tadi yang elemen ini ya, dia pivot, ya kan? Otomatis susunan tabel iterasi yang kedua dari simplex, ini yang bawah sini harus 0 nih. Ini yang saya kasih pena di sini ya. Ini 0, ini juga harus 0. Ya, operasi baris elementer. Jadi kita mau pakai apa namanya? Operasi baris elementer. B1 kurang dari B2. Kemudian oh ini 6 ya, sorry ini 6. Ini 6. Ya. 7620018 ini 6. Terus kemudian B berapa? B3 dikurangi 6 dari B2. Ya kan? Masih ingat lagi ya operasi baris elementer. Nah, nanti kemudian otomatis kan yang nilai di sini berubah ya. Nilai ini berubah, nilai ini berubah, ini juga berubah berdasarkan ini tadi. Ya kan? Yang bawah juga berubah berdasarkan yang ini. Nah, kemudian
dari perubahan ini, dari operasi baris ini, muncul tabel simplex yang kedua. Yang dikatakan iterasi kedua dari tabel simplex. Tetapi ada yang berbeda. Di sini tadi kita membuat kolom ya ini, X2, kemudian ada S2 di sini. X2 yang tadi kita pilih kolomnya 9 karena dia adalah terbesar dari CC min ZC-nya. Kemudian baris S2 karena rasionya dia yang paling kecil. Nah, makanya S2 ini keluar dia. Dia keluar. Siapa yang menggantikan S2? Yang menggantikan S2 adalah kolom tadi yang kita pilih, X2. Nah, seperti itu. Ya, nah, kita akan kembali ke buat lagi, tetapi dengan rincian ini ya. Ini dirubah ini. Nah, tabel simplex ini nanti berdasarkan operasi baris elementer ini. Oke, kita buat iterasi yang kedua dari tabel simplexnya. Oke, ini tabel iterasi yang kedua ya. Ini tabel iterasi yang kedua. Ini sudah dihitung juga. Ini tadi yang awal ya. Ini ya. Nih, ini tadi saya tulis kembali. Kemudian dioperasikan B1 min B2, B1 min 6 B3. Salah. Salah. Tadi B1 min B2, terus kemudian B3 min 6 B2. Ya. Kemudian muncul ini. Nih, bedanya dengan tabel iterasi yang pertama apa tadi? Tadi di sini S2 karena tadi kita ketemu elemen pivot di sini ya, di mana dia adalah barisnya ke X2, barisnya S2, kolomnya X2. Maka S2 keluar diganti dengan X2. Nah, ini elemen, koefisiennya sama. 9 ya ini ya. 9, ini 0. Nah, ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan operasi baris elementer nih. Yang saya beri kotak lebih tebal. Nah, nih. Ya. Nah, ini adalah hasil operasi baris elementer yang tadi kita sudah tuliskan di sini. Nah, terlihat bedanya ya. Yang sama hanya baris keduanya 2/3, 1, 4/3, 0, 1/3, 0, 1. Tadi di sini 1, jadi di sini 6, dia sudah berubah menjadi 0, 0. Nah, nanti ini kayak gini. Nah, kemudian kita mencari ZJ-nya. Mencari ZJ lagi. Nah, cek lagi dari iterasi kedua apakah ini sudah optimal belum, tabel simplexnya sudah optimal belum. Ini adalah 6, ya 2/3 dikali 9. 9 antara 3, sisa 3, 3 kali 2, 6. 9 kali 1, kolom selanjutnya 9. 9 dikali 4/3, 3, 12. Oke, hasilnya kemudian di sini 0. 9 1/3 ini 3. Di sini 0, BI-nya 9. Nah, kemudian kita menghitung CC min ZC-nya. 8 kurang 6 berapa? 2. 9 kurang 9, 0. 4 kurang 8, 4 kurang 12, negatif 8, 0. 0 dikurangi 3, negatif 3, 0. Ini tetap 9. Nah, dari CC min ZC ternyata masih ada yang positif 2. Nah, ini 2. Makanya kita pilih lagi dia. Kapan tabel ini optimal untuk memaksimumkan? Tabel optimal ketika CC min ZC-nya kurang dari sama dengan 0. Semuanya. Ya, kolom-kolomnya ini semuanya kurang dari 6, kecuali BI-nya, hasilnya. Oke? Nah, ini 2 negatif, berarti ini yang kita pilih kolomnya. Karena 2 yang paling positif. Nah, kita nemu kolomnya, maka kita akan mencari rasionya. Rasionya 1 dibagi 1/3 berapa? 3. 1 dibagi 2/3, 3/2. 2 dibagi 3. Ya, 2/3. Nah, kelihatan sekali mana yang paling kecil adalah S3. Nah, di sini S3. Maka 3 adalah elemen pivotnya. Ketika dia menjadi elemen pivot, maka S3 keluar, digantikan oleh siapa? X1. Tabel iterasi yang ketiga. And then, tab pivot ini harus 1.
Di atas 1 harus sini 0, sini juga 0. Berarti saya punya di situ 1/3, 0, 2/3, 1, min 1/3, 0, 1, kemudian 2/3, 1, 4/3, 0, 1/3, 0, 1. Yang terakhir di sini saya kali satu barisnya itu dengan 1/3 menjadi 1, 0, min 1, 0, min 2/3, 1/3, 2/3. Nah ini, sekalian lanjutkan untuk iterasi yang ketiga, salah ini. Karena 1 di sini tadi elemen pivotnya atau elemen kuncinya, maka dalam satu kolom itu harus 0 kecuali dirinya sendiri. Atau kalian masih ingat matriks eselon baris reduksi? Ya, dalam satu kolom kalau dia memuat satu utama, maka yang lainnya, entry-entry yang lainnya harus 0. Nah, ini harus 0 semua. Nah, itu dulu, nanti kita kerjakan bareng-bareng di grup untuk iterasi yang ketiga. Bentuk tabel simpleknya seperti apa, ya. Oke, kita cukupkan dulu. Ini sudah lama mesti. Ya, nanti tidak bosan. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya dengan kendala yang lebih variatif. Tadi kendalanya hanya satu saja, satu jenis ketidaksamaan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.